manusia biasa. Pada hari ini, alhamdulillah saya bisa berbagi inspirasi, mendapatkan inspirasi dari Duta Teknik Mekatronika saat ini bersama dengan Duta Nisa dan Duta Frans. Silakan Mbak Nisa sama Mbak Frans perkenalkan diri secara singkat dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatulawati, asal dari Magetan, dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mekatronika. Dan perkenalkan, nama saya Frans Nordi Sumbing, asal dari Medan, Sumatera Utara, berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mekatronika. Bisa dari mana sana? Magetan. Dari Medan, Medan. Sumatera Utara. Jauh banget Medan. Ya itu memang pilihannya Pak, karena pengen aja memilih Prodi Mekatronika. Memang satu-satunya mekatronika juga ya? Sebenarnya enggak sih Pak, karena di sini tuh masih satu-satunya sarjana S1 di universitas lain itu masih ada di tiga. Gitu. Nanti alhamdulillah UTM ini sudah terkenal ya ke Pulau Sumatera ya? Iya Pak, cukup terkenal. Cukup terkenal. Iya Pak, karena banyak juga teman-teman yang dari Sumatera udah pada di sini. Ada persatuannya. Iya, ada persatuan. Persatuannya. Ya. Kira-kira ada 50 orang. Lebih Pak, untuk Lebih. tahun ini tuh dari Sumatera Utara sudah sekitar 80-an orang lebih Pak. Keren luar biasa. Nisa, kenapa cewek kok milih teknik? Karena dari SMK juga diganti, jadi lanjutin bakat dari SMK, akhirnya lanjutin. Siapa teknik apa? Teknik elektro. Elektro. Itu bisa itu dong, memperbaiki apa tuh listrik gitu ya, bikin terminal sekontak gitu ya. Berarti gitu dong, Wonder Woman ya. Berarti di rumah kalau ada bapak listrikan bisa ya benerin. Ya bisa Tapi nanti teknik itu kedepannya insya Allah cari kerjanya gampang ya. Ya, prospek kerja teknik memang luas Pak. Luas ya. Kemungkinan bisa peluang untuk mendapatkan cepat. Di FT UTM itu ada prodi apa aja? Ada mekatronika, elektro, mesin, industri, info, Sistem sistem informasi informasi. Banyak ya. cukup banyak. Yang saya pengen concern adalah apa bedanya teknik elektro dan mekatronika? Jadi kalau teknik elektro itu Pak, dia mencakup bidang-bidang hanya kelistrikan saja Pak. Jadi kalau itu mekatronika mencakup 3 bidang ilmu Pak. Itu Apa dia yang pertama? yang pertama mekanik, informatika, sama elektronika. Oke, Jadi stop. kombinasi 3 bidang ilmu. Selanjutnya bisa coba jelaskan masing-masing tiga tadi apa? Mekatronika, mesin, Informatika, dan elektronika. elektronika. Berarti keren dong urusannya nanti ya di saya. Coba jelaskan bisa. Ya lupa, karena di mekatronika sendiri kan mencakup tiga bidang. Kayak di mesin kita bisa terjun di bidang mesin, terus di elektro kita juga bisa terjun di dunia elektro. Terus yang kedua di info kita juga bisa jadi perkantoran kita di informasi. Keren ya lulusannya nanti ya. Nah biasanya selama ini kalian ngobrol-ngobrol dengan senior kalian tuh nanti pas skripsi itu membuat produk ya, project itu ya. Iya. Itu biasanya berupa apa? Robot apa? Kalau Sekarang alat ya Pak. Alat. Pokoknya ada alat. Kalau dari senior-senior. Ada alat ya, belum ke robot belum. belum Pak. Saat ini Nisa sama Fran itu sudah memanfaatkan ilmu yang didapat oleh kalian itu bikin alat apa? Pernah nggak nyoba bikin alat apa? Kalau di pas kemarin itu kita disuruh bikin
saya. Saya mau masuk rumah, dok gitu ya, buka sendiri pintunya gitu ya. Nisa sama Frans, ini kan kalian kan mahasiswa teknik ya. Iya. Kok masih sempet-sempetnya daftar duta gitu loh, dengan kesibukan kalian mahasiswa teknik itu kan super sibuk ya kan? Ya. Apa sih motivasi kalian daftar menjadi duta? Kalau saya motivasi pertama ingin mengenal lebih dalam apa itu tentang teknik mekatronika. Terus di dalam sendiri kan teknik mekatronika kayak diantarkan Pak di kayak prodi buangan karena jumlah yang masuk di teknik mekatronika sedikit. Jadi saya pengen mengembangkan gimana untuk kedepannya teknik mekatronika itu terkenal di luar negeri. Padahal mekatronika kan meliputi elektro, mesin, informatika. Kok sepi peminat sih, Frans? Ya kalau di mekatronika kan Pak, karena mencakup 3 bidang ilmu itu, jadi balik lagi ke diri seseorang itu apakah dia sanggup untuk menjadi mekatronika ini. Karena udah langsung mencakup 3 bidang prodi gitu Pak. Itu tingkat kesusahan lulusannya lebih sulit. Jadi semi peminat. Iya. Cuma nanti insya Allah prospeknya luas tidak. Perspektifnya luas Pak, apalagi kan Indonesia udah mau memasuki industri 5.0. Itu apa tuh Frans? Industri 5.0 tuh. Kalau industri 5.0 itu semuanya sudah serba robot Pak. Jadi Robot. tenaga manusia itu sudah sedikit dikurangi dan sudah menggunakan tenaga robot semua. Kalau enggak tenaga sensor. Ya. Kayak seperti yang di luar Korea kan kebanyakan kita masuk aja tinggal fingerprint, Iya. kalau enggak apa terus ruang pemasaran secara otomatis. Iya. Ya memang kan di Korea ya, di mall-mall yang besar aja kita masuk mall itu Sudah itu sudah terbuka sendiri. sendiri gitu ya. Gitu ya. Keren ya. Kalau Frans sendiri tadi motivasinya apa belum disampaikan menjadi duta itu? Kalau motivasi saya Pak, supaya lebih dekat-dekat lagi dengan kakak-kakak tingkat dan Cewek atau cowok? keduanya Pak. Keduanya. Iya, Iya. biar lebih akrab gitu Pak, dan bisa merangkul adik-adik maba nanti yang masuk Boleh, di merangkul ya? Iya Pak, Belum apa merangkul? merangkul Pak. Oh gitu ya, bisa TP-TP gitu ya. Dengar-dengar tidak semua di prodi teknik itu ada duta. Iya benar. Yang ada duta prodi apa aja? Sejauh ini hanya mekatronik saja. Kenapa yang lain tidak ada? Biasanya ketemuan dari himpunan masing-masing Pak. Tapi kebanyakan kalau di prodi lain itu ketua angkatan lebih banyak daripada Ya. Tugasnya apa kalian sebagai duta? Kalau tugas duta itu Pak, jadi kami ini ikut serta dalam acara-acara gitu Pak, kayak menyambut tamu, bintang tamu, kayak misalnya adik-adik maba nanti masuk ke mekatronika, kami bagian penyambutan gitu Pak. Jadi kami ikut serta dalam suatu acara Pak, kalau ada bintang tamunya sebagai penyambut. Biasanya kalau seminar juga ya, Iya. untuk penyambut ya. Apakah sejauh ini sampai hari ini sudah pernah bertugas? sampai sejauh ini belum Pak. Belum. Karena untuk acaranya belum ada Pak. Belum ada. Kebetulan kalian maba juga gitu ya. Masih maba. Maba juga ya. Sebelumnya berarti ada kakak tingkat kalian menjadi duta? Ada Pak. Sudah ada. Ada. Kenal ya? Iya kenal. Kenal ya. Nah, oke. Apakah kalian masih bisa membagi waktu dengan menjadi mahasiswa biasa dan menjadi seorang duta? Sejauh ini masih. Karena untuk di semester 1 ini Pak belum ada praktikumnya, jadi masih bisa membagi waktunya gitu. Ya. Dari sekian banyak mata kuliah di semester 1, Nisa sama Frans, mata kuliah apa yang paling kalian senangi dan yang paling kalian benci? Kalau senang sendiri di bahasa Inggris Pak saya. Yang nggak suka?
yang disenangi. Yang disenangi. Kalau yang menurut saya paling susah di Alpro. Alpro. Iya, codingannya. Codingannya. Kalau Frans? Kalau saya yang sukanya itu matematika aljabar Pak, Matematika aljabar. sama pengantar Megatro. Yang nggak suka? Sebenarnya bukan nggak suka ya Pak. Iya. Belum bisa mengikuti. Iya. Belum bisa mengikuti ya. Ah, ah. Itu ya sama algoritma proses pemrograman. Susah itu. Pakai komputer lah itu. Pakai komputer. Berarti teknik itu harus punya komputer, laptop. Sebenarnya enggak, soalnya di HP juga ada aplikasi. Ada? Tapi lebih untuk pembelajaran lebih detail itu menggunakan laptop atau komputer. Ya. Teknik itu, mahasiswa teknik itu identik dengan mahasiswa yang acak-adul, ya, adul ya, dari segi appearance, performance, ya. Ya. Menurut kalian, apakah mahasiswa teknik di zaman sekarang ini masih selaras dengan persepsi masyarakat bahwasanya mahasiswa teknik itu ya acak-adul, amburadul, gitu ya? Gimana sobat? Indonesia sama Frans? Kalau dari saya enggak sih Pak. Itu mungkin karena mahasiswa teknik itu laki-lakinya karena kebanyakan gondrong, jadi pandangan masyarakat jadi acak adul gitu Pak. Ya, punya kan gondrong. Ya? Iya. Dan satu pun ada kayak kata-kata anak teknik itu jarang mandi gitu Pak. Jarang mandi? Iya. Bener apa enggak? Iya. Itu tergantung ke orangnya masing-masing. Oh. Cuman sejauh ini udah pernah saya rasakan sih. Pernah? Iya. Yang jarang mandi itu mahasiswanya atau mahasiswinya? Untuk mahasiswa sih sebenarnya. Mahasiswa? Iya. Pantesan bisa kalau saya pas kelas tuh agak bau-bau apa. Ya enggak semua orang Pak. Karena kan ada yang masuk pagi, masuk jam 7 Iya. jadi mereka Iya. cuma Iya. gosok gigi dan cuci muka. Ya. Nah, Frans sendiri kenapa nggak gondrong? Kalau kita kan gondrong. Ya biar rapi aja Pak. Ya rapi. Iya. Biar nggak dididik dengan tidak rapi. Kenapa harus rapi? Masih semester 1 Pak. Ya mungkin Jadi- kepribadian orang masing-masing beda Pak. Ada yang suka rapi, ada yang suka gondrong juga beda. Tapi gondrong nih keren. Ya. Di semester atas nanti. Semester atas, ya. Iya. Nisa sama Frans. Hidupnya Nisa sama Frans tuh flat apa naik turun? Nah itu. Naik turun. Coba sekarang saya pengen dari Nisa dulu. Kehidupan turunnya Nisa tuh saat kapan? Titik downnya rendahnya itu. Kapan? Di SMK. Siapa? Coba ceritakan. Dulu pas di SMK kan kakak masih kuliah juga di ITS. Hmm. Jadi kayak kebetulan biaya perekonomiannya. Hmm. Di situ bisa kan lulus di tahun 2021. Hmm. Makanya kenapa? Itu lulusan corona ini. Iya. Itu 3 tahun nggak sekolah. Dua Dua. tahun. Jadi di situ bisa langsung kuliah karena ada benturan perekonomian. Harus nunggu setahun dulu untuk bisa lanjut kuliah lagi. Di 1 tahun itu merasa kayak iri gitu Pak. Cuma kata. Iya, karena kakak nyediain lancar-lancar aja, tapi pas waktu bisa agak susah. Terus apalagi bapak kan lagi gak kerja juga gitu. Jadi susahnya di situ, terus juga corona. Jadi di situ bisa mati-matian buat kerja, ngumpulin biaya, akhirnya bisa ikut SBM lagi. Bisa kerja itu. Iya. Kerja apa? Di koperasi Operasi. Setahun tahun ada. setengah tahunan. Setengah tahun. Terkumpul uang 10 juta. Daftar. Daftar Tuh. Akhirnya ini KIP apa biaya sendiri? iya sendiri. Biaya sendiri. Sambil kerja juga apa orang tua sudah menyatakan sanggup biaya bisa. Sekarang kakak udah kerja Pak, yang dari tes itu. Hmm. Jadi bisa bantu sedikit. Kenapa dulu nggak daftar di ITS? Sudah Pak. Lulus. Iya. Jadi itu Iya.
rendah. Daunnya di situ pengen kuliah, orang tua nggak sanggup, nggak mampu, akhirnya nggak bisa kerja. Ya, akhirnya sekarang syukur. Ya bersyukur sekali bisa diterima di sini, belajar ber-SBM juga di sini. Apalagi diucapkan rata-rata UKT sedikit lah Pak, Murah ya? daripada di universitas lainnya. UTM berarti, kamu tahu kalau UTM pemandangannya apa? Universitas Trunojoyo. Universitas Tenang Murai. Nah, kalau Fran sendiri, Kalau titik rendah kehidupannya apa? kehidupan saya itu Pak, waktu masih SMK. SMK? Iya. SMK juga sama ya? Iya, saya SMK. Apa? Jurusan teknik elektro, Otomasi industri Pak. otomasi industri. Iya, lanjutkan. Itu di tahun sekitar tahun 2020 sampai awal 2021. Corona lah ya. Iya, corona. Jadi saya pada saat itu bekerja dan orang tua saya tidak bekerja Pak. Saya bekerja di hotel sebagai barista pada saat itu, dan Berarti sering ketemu sama micet dong? kalau itu enggak Pak. Enggak. Jadi pada saat itu saya sering nonton YouTube-nya Coki Pardede dan Tretan. Oh iya, ya. Waktu belum masuk penjara, Iya. sapinya. Iya. Ya. Di situ juga teman-teman saya pemabuk Pak. Tapi masih sama kami satu kerjaan, cuma Iya. teman saya pemabuk. Iya. Jadi di situ saya diajakin minum sama mereka dan sampai mabuk pada saat itu. Di hotel. Nggak di hotel, tongkrongan, di tongkrongan, Pak. Ya. Jadi di situ teman-teman juga ada salah satu yang ateis. Ateis? Iya Pak. Ateis, salah satu ateis. Kayak Coki itu gitu. Iya. Jadi dia berpikirnya soal logika. Ya. Jadi selang 1 bulannya Pak, saya ada problem, big problem lah dengan Ketuhanan. Iya, bukan ketuhanan Pak, dengan teman Oh. sama keluarga juga, sama Iya. pacar juga pada saat Ya. itu. Jadi cerita juga sama kawan yang ateis tadi kan, Ya. sambil berdebat juga, berdebat tentang Tuhan Iya. pada saat itu. Jadi sempat juga pada saat itu Pak, saya merasa ikut dengan teman aja ateis karena Iya. problem saya pada saat itu tidak selesai walaupun saya sudah berdoa. Ya. Jadi pada saat itu juga saya sudah Mohon maaf, sekarang Fran itu agamanya apa? Kristen Pak. Kristen. Iya. Ya, lanjut. Saya pada saat itu udah mulai berpikir soal logika tentang Tuhan. Jadi saya juga cerita ke pacar saya Pak. Ya. Jadi Bicara Kristen apa Islam? Kristen juga Pak. Bukan. Saya cerita semuanya masalah saya. Ya. Dia juga membantu saya untuk percaya lagi sama Tuhan. Jadi pacar saya inilah yang membuat saya untuk bangkit dari kehidupan saya dan kembali lagi ke jalan Tuhan. Berarti titik rendahnya Fran itu nggak percaya akan Tuhan, Pak? Iya. Kalau saya Karena terbawa dengan teman yang ateis itu. Iya, karena dia cerita tentang Tuhan itu dengan logika pada saat itu. Apa yang masih Fran ingat bahwasannya dia jadi ateis itu? Dia bilang yang masih saya ingat Pak, Ya. kalau memang Tuhan itu ada, kenapa agama banyak? Ya. Kenapa agama ada banyak? Ya. Dan kalau memang Tuhan ada, manusia mati itu kemana? Ya. Terus? Jadi dia bilang manusia itu sama seperti komputer, ketika mati ya udah gitu aja, mati, nggak bisa lagi dia apa-apain, nggak kembali ke surga, nggak begitu Pak. Jadi teman saya itu ya mati kembali lagi ke tanah. Itu dia berpikir secara logika. Nah, terus kenapa Fran itu beriman lagi kepada itu? Iya, ya itu Pak, dibantu dengan pasangan saya itu, cewek saya. Iya, ceweknya ngomong apa emang sehingga Fran itu bisa kembali lagi? Dia mau motivasi saya bahwa dia bilang
siapa yang membuat kau bisa kerja ini kalau bukan Tuhan? Ya. Ini atas tangan Tuhan yang kau bisa kerja kayak gini. Itu salah satu yang saya. Enggak, kamu diri sendiri yang bisa kamu kerja. Tuhan ngirim apa yang mau? Iya, itu sempat saya berpikir seperti itu, Pak. Jadi berpikirnya secara logika, Pak. Iya. Jadi dia bilang, cobalah berdoa lagi, katanya. Nah, Berdoa lagi nama Tuhan. Iya. Saya udah malas, Pak, pada saat itu. ya. Udah kayak nggak usah. Nah, Cuman dia mendorong saya terus, mendorong. Makanya coba saya lakukan di suatu waktu, Pak, berdoa, dan memang diberikan jalan lagi. Jadi yang membangkitkan saya pada saat itu perubahan saya, membaca saya, Pak. Jadi sekarang udah percaya lagi sama Tuhan. Udah kembali lagi, Pak, Mau tiap minggu ke gereja? ke gereja, Pak. Benar. Iya, benar. Gereja mana? Gereja di KJP ini, yang di Kamu, Pak. Itu. Iya. Coba sekali-kali ke masjidnya. Jadi sekarang udah kembali ke gereja lagi, udah beriman lagi. Pacarnya kemana sekarang? LDR, Pak. Ada. Iya, Pak. Cari lagi lah. Coba saya hebat ke pacar, nanti share ke pacar podcast ini. Coba ngomong ke pacar. Coba pacar namanya? Vero, Pak. Hah? Vero. Vero. Iya. Ya coba ngomong Vero. Halo, Vero. Ya yang halo aja dong. Nah, pakai apa? Gimana? Saya apa kabar aku di sana gitu. Halo, Vero, apa kabar? Sehat-sehat di sana ya. Bentar lagi aku pulang juga. Kapan pulangnya? Ini libur semester rencana mau pulang, Pak, kemudian. Bawa itu ya, kalau kesini ya, Bika Ambon ya. Oh iya, Pak, di kampung Kasmiden. Kenapa namanya Bika Ambon tapi Kasmedan ya? Itu nggak tahu sejarahnya, Pak, di kampung. Coba tanya nanti kalau nyampe sana, Bika Ambonnya ditanya. Vero nggak mau kesini Vero. Iya, Pak. Vero nggak mau kesini. Nggak mau, Pak, dia juga sedang kuliah juga. Kuliah? Iya. Percaya sama Vero Pak? Ya, sejauh ini percaya sih, Pak. Cewek itu biasanya kalau LDR itu nggak kuat, ya. Kamu nggak tahu di sana Vero itu ada yang ngasih perhatian, antar jemput. Izin namanya, Pak. Oh iya. Nggak gitu semua cewek. Oh begitu. Ya. Oh ya kita kan bisa. Oh iya ada cewek lupa. Ada cewek, Pak. Oh iya kita kan bisa. Tergantung gimana pendekatannya mungkin. LDR juga jangan-jangan ini. Nah, Enggak. pernah LDR, Pak, Nah. yang cowok malah. Yang cowok yang Iya. selingkuh. Iya. Terus lanjut. Tergantung, ya mungkin banyak cewek yang deketin di sini, tapi kan titik rumah ternyaman yang bakal dicari tetap pasangannya, Pak, cewek. Gitu. Enggak juga. Menurut saya Nisa kalau ada yang deketin lagi LDR, menurut saya sih bakal jatuh ke yang deketin. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya pernah mengalami. Kan itu pengalaman Bapak, bukan saya sendiri. Iya, jadi saya itu pernah mengalami di kuliah S1 itu ya, ada cewek dia lagi LDR ya, saya deketin kasih perhatian apa, ya dia sih dia sih LDR tetap berjalan sama pacarnya, cuman apa nyamannya sama saya. Nah jadi dia cuma sama pacarnya itu cuma numpang status doang pacaran, cuma faktanya relatif belakangan dekatnya sama saya. Ya, gitu. Coba nanti cross check ya. Kamu jangan bilang kalau kamu mau pulang ke Medan. Ya, Oh iya, Pak. ya. Coba kamu gap dia, jangan bilang kamu pulang ke sana. Coba, kamu lagi di mana? Nah, gitu kan ya. Kali aja kamu nemu di sana, kamu lagi jalan sama cowok lain. Gitu kan? Ini kan ini ya, coba kayak gitu triknya. Kamu menguji kesetiaannya Vero kan? Ya, kalau kamu kan jelas setia di sini ya, kan saya setia ya, bisa. Setiap mati kalau setiap Nah, coba sekarang kamu uji kesetiaan Vero, jangan bilang kamu pulang tanpa setia. Ya. Iya, jawaban nanti, Pak. Coba terus kamu download aplikasi apa itu namanya untuk ngecek. Nah, dia ada
cowok yang panggil kesayangan dari kontak itu yang lagi viral itu ya. Kontak. Get kontak itu ya Nisa ya. Coba deh. Ya. Oh iya Pak, nanti dicoba. Gitu Nisa Frans. Berikutnya saya pengen ada kata-kata quotes dari kalian Nisa dan Frans untuk disampaikan ke teman-teman dunia maya. Silakan Nisa. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki jalan hidupmu. Oke. Frans sholat nggak? Saya itu bekerja Pak. Iya sholat namanya. Enggak. Namanya. Ibadah Pak. Ibadah. Enak ya orang Kristen ibadahnya seminggu sekali ya. Kalau orang Islam setiap hari ya. Terus lanjut kuatnya kata-katanya. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu. Tetap hadirkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan Andalkan Tuhan. dalam setiap perjalanan hidupmu. Ya, ini kuat dari mantan ateis. Oke, berikutnya Nisa sama Frans closing statement ya. Menurut Nisa dan Frans itu siapa pemilik bibir manis? Frans dulu kan. Kalau dari saya, seseorang yang memiliki pemikiran yang bijak dan enak diajak ngobrol. Pemilik bibir manis adalah seorang yang memiliki pikiran bijak dan enak diajak ngobrol. Sudah menemukan di sini kita ya. Sudah menemukan. Siapa pemilik bibir manis itu? Sebut namanya. Pak Dede. Jadi siapa? Bapaknya sendiri. Oh, saya sendiri. Iya. Kan baru bertemu kita udah menyimpulkan kayak gitu. Jadi itu. Selain saya ada nggak pemilik bibir manis? Sejauh ini masih bapak sendiri yang saya tahu. Saya udah kemana-mana catat kopi deh. Iya. Nisa, siapa pemilik bibir manis? Pemilik bibir manis, orang yang pengalamannya banyak. Orang pengalamannya banyak. Terus? Udah itu aja. Nah, harusnya ada tambahannya. Orang yang pengalamannya banyak dan disebarkan pengalaman itu melalui kata-katanya melalui bibir manisnya dia. Itu pemilik bibir manis. Nah, Nisa sama Frans minta tolong bareng-bareng ya mengajak teman-teman untuk berbagi inspirasi di podcast hari ini. Silakan sampaikan. Untuk teman-teman yang memiliki inspirasi hidup, boleh disampaikan melalui podcast ini. Terima kasih. Untuk teman-teman yang punya problem masalah yang bisa diceritakan untuk berbagi pengalaman bisa disampaikan di podcast ini. Terima kasih Nisa dan Frans atas kehadirannya. Insya Allah lain waktu kita podcast lagi dengan pribadi kalian yang sudah berubah maju ke depan. Ya, saya harap duta teknik ini akan menjadi duta putra putri kampus. Ya, amin. Ya, amin. Kalian sukses, semangat terus kuliahnya. Ya, mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu sekarang. Udah beda. Menjadi mahasiswa yang belalang, belajar, bermain dan berpetualang. Ya, ngopi yang jauh kan. Ya, siap. ya, kafe favorit di sini apa? Frans sama Nisa. Kopdes. Iya, Kopdes Pak. Kopdes. Kopi desa. Di mana itu? Depan gedung GP, Pak. Kopdes. Iya. Itu sebelahnya Athena kan? Iya, sebenarnya. Sebelah baratnya. Iya, iya. Sebelah baratnya Athena. Iya. Kopdes. Kopdes. Kok sama-sama suka Kopdes? Apa yang? Sebenarnya bukan suka Pak, karena lebih ramainya di situ Pak. Iya, kayak relasi Iya. laki-lakinya banyak di Kopdes. Athena di sini. Kopinya asik juga. Lumayan sih Pak sih ini. Kopinya racikan apa bukan? Bukan. Soalnya kalau di sana saya nggak pesen kopi, Pak. Pesennya es. Es. Gelasnya kopi. Oh, ya, boleh. Bisa Frans, makasih banget ya. Iya Pak. Sama. Good luck for you. Iya. Nanti bisa belajar bahasa Inggris sama saya. Siap Pak. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman dunia maya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel saya di Dede Rosadi Cetak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.